Retaknya sebuah keluarga. Keluarga itu selalu tampak sempurna. Papa, Mama, dan dua anak mereka. Raka si sulung yang baru menginjak usia 17 tahun. Dan Aira, adik kecilnya yang ceria. Tiap minggu pagi, mereka sarapan bersama. Menonton film di ruang keluarga sambil berebut cemilan. Dan tertawa akan hal-hal kecil yang hanya dipahami mereka. Papa adalah sosok yang dihormati Raka. Tegas, bijaksana, dan selalu tahu cara membuat semua terasa baik-baik saja. Ia adalah panutan, sosok yang tak pernah goyah. Setidaknya, itulah yang selama ini Raka percaya. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Raka pulang lebih awal dari bimbel. Hujan turun deras, dan ia lupa membawa kunci. Pintu depan terkunci, tapi lampu kamar papa kenapa menyala? Ia mencoba menelpon, namun tak diangkat. Raka lalu memutar ke samping rumah, masuk lewat pintu belakang yang kadang lupa dikunci. Suara tawa samar terdengar dari kamar. Bukan tawa mama. Raka berdiri mematung di depan pintu kamar papa yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat sosok papa yang duduk di atas ranjang dengan seorang wanita yang bukan mamah di pelukannya. Raka tercekat, tubuhnya membeku, tangannya gemetar, dan seketika dadanya terasa sesak. Seolah seluruh dunia berhenti berdetak. Ia berlari keluar tanpa suara, menembus hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Di kamarnya, ia menangis untuk pertama kalinya sejak kecil. Bukan tangisan karena jatuh, bukan karena kehilangan barang, tapi karena hatinya yang remuk. Beberapa hari berikutnya, Raka berubah. Ia menjadi pendiam, tatapannya kosong. Mama pun sering bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Tapi ia hanya menggeleng. Bagaimana mungkin ia mengkhianati mama dengan mengungkapkan kenyataan yang begitu kejam? Tapi diamnya justru menyiksa. Ia menatap papa dengan mata penuh amarah, kecewa, dan ketakutan. Bagaimana bisa orang yang paling ia hormati menghancurkan segalanya? Pada malam ulang tahun pernikahan papa dan mama, saat mama dengan polos menyiapkan makan malam istimewa, Raka tak tahan lagi. Ia pun berdiri, menatap papa di seberang meja, dan dengan suara bergetar ia bertanya, "Papa, apa yang papa rasakan waktu berselingkuh dari mama? Apa papa masih punya hati?" Mama pun menjatuhkan sendok, wajahnya pucat. Papa diam, lalu menunduk. Dan malam itu meledak jadi malam penuh air mata, amarah, dan juga kesedihan. Tak ada lagi tawa, hanya isak tangis, penyesalan, dan luka yang menganga. Raka tahu, keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Tapi dari reruntuhan itu, ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan. Meski itu menghancurkan hati. Setelah malam itu, rumah mereka terasa sunyi. Meskipun tak pernah benar-benar sepi. Mama tak banyak bicara. Tatapannya kosong, tubuhnya bergerak otomatis seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aira yang masih kecil bertanya polos, "Kenapa Mama sering nangis sekarang, Kak?" Tapi Raka hanya mengelus kepalanya dan tersenyum hambar. Papa pindah ke rumah kontrakan tak jauh dari sana. Ia mencoba menghubungi Raka berkali-kali, tapi tak pernah diangkat. Pesan-pesannya dibaca, namun tak pernah dibalas. Hari-hari berlalu seperti badai yang belum selesai. Di sekolah, Raka jadi murung, nilainya menurun. Sahabat-sahabatnya bertanya, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin rasa malu itu menyebar, walau hatinya penuh sesak. Baginya, papa telah mati.
Yang tersisa hanya sosok yang menyerupai, tapi tak lagi berarti. Namun, di suatu sore yang tenang, Raka melihat Mamah duduk di teras dengan surat cerai di tangannya. Tangannya gemetar, air matanya pun terjatuh, tapi bibirnya melengkungkan senyum tipis. Mama sudah selesai, menunggu sesuatu yang tidak akan kembali, katanya pelan pada Raka. Raka hanya menatap, hatinya campur aduk, lega, sedih dan hampa. Tapi di dalam dirinya, perlahan ada ruang kecil yang mulai sembuh. Ruang untuk menerima bahwa meski keluarga mereka tak lagi utuh, cinta tak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya berubah bentuk. Beberapa bulan kemudian, Papa datang ke rumah. Ia berdiri di luar pagar, membawa selembar surat dan wajahnya yang lebih tua dari terakhir kali Raka melihatnya. Raka membuka pintu, menatapnya dalam diam. "Ayah menyesal," kata Papa pelan. "Bukan minta dimaafkan sekarang, tapi ayah akan tetap ada kalau suatu hari kamu butuh bicara." Raka tak menjawab, tapi ia tak menutup pintu. Dan mungkin itu cukup untuk saat ini. Karena luka tak selalu sembuh dengan cepat, tapi dengan waktu, kejujuran dan keberanian, luka bisa berubah jadi pelajaran. Dan dari kepingan yang berserakan, mereka mulai belajar membangun ulang. Bukan rumah yang sama, tapi rumah yang lebih kuat. Malam itu, ketika Raka mengungkapkan semuanya, dunia Mama pun runtuh. Lelaki yang dulu ia pilih dalam suka dan duka, dengan rasa tak percaya. Semua kenangan pernikahan sederhana, kelahiran anak-anak, malam-malam lembur demi cicilan rumah, kini berubah menjadi potongan puzzle yang tak lagi bisa disatukan. Ia tidak marah, bukan karena tak punya alasan, tapi karena hatinya terlalu penuh dengan luka yang dalam, yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan dan kenyataan bahwa anak sulungnya harus menyaksikannya terlebih dahulu, bahwa Raka memikul beban yang seharusnya bukan miliknya. Beberapa hari setelah itu, Mama hanya diam, bukan karena lemah, tetapi mencoba untuk mengumpulkan kekuatan. Walau dunia seolah berhenti di sekelilingnya, malam-malam ia habiskan menangis sendirian, bertanya pada Tuhan, apa aku kurang baik? Apa salahku? Tapi kemudian ia sadar, kesalahan bukan pada dirinya. Cinta yang ia berikan tulus, ia tak pernah meminta imbalan. Dan bila seseorang mengkhianatinya, itu bukan cermin dirinya, itu cermin dari kekosongan orang itu sendiri. Hari ini, Mama menandatangani surat cerai. Adalah hari ia memilih dirinya sendiri. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin memulai hidup yang baru. Bukan dalam luka, tapi dalam kekuatan, ia ingin jadi contoh untuk Raka dan Airah, bahwa perempuan bisa hancur, tapi tidak bisa bangkit. Dan ketika Papa datang kembali, dengan air mata dan penyesalan di wajahnya, Mama menatapnya dengan tenang, tak lagi dengan cinta, tapi dengan pengertian, bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi merelakan agar diri sendiri bisa bebas dari belenggu masa lalu. Ia tak tahu apakah Raka akan bisa memaafkan, tapi ia tahu satu hal, mereka akan baik-baik saja karena mereka punya satu sama lain, dan cinta yang jujur walau patah masih bisa tumbuh kembali. Jadi, dari pelukan seorang ibu, dari air mata yang jujur, dan dari harapan kecil di hati anak-anaknya, 3 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Raka kini duduk di bangku kuliah, jauh dari rumah. Namun tiap akhir pekan ia pulang. Rumah kecil mereka tak lagi penuh suara tawa seperti dulu. Tapi kini ada ketenangan yang damai. Mama membuka usaha catering kecil yang mulai dikenal. Aira tumbuh besar menjadi gadis ceria yang senang menggambar dan sering menghadiahkan lukisan buatannya untuk Mama dan Papa. Di dalam hatinya,
Raka belum sempat memaafkan papa, tapi waktu lelah melunakkan amarah itu menjadi ruang untuk memahami. Mereka kadang bertemu singkat dan canggung, tapi jujur, papa tak lagi bersama wanita itu. Ia hidup sendiri, sering mengirim pesan pendek yang kadang hanya berisi, "Jaga dirimu, Nak." Suatu malam saat duduk di teras, Raka menatap langit bersama Mamah. Udara dingin tapi hatinya hangat. Ia berkata pelan, "Mah, Raka kira dulu hidup kita akan hancur setelah semua itu." Mama tersenyum menggenggam tangannya. "Kadang memang harus hancur dulu, Nak, supaya kita bisa tahu apa yang benar-benar kuat dalam hidup kita." Dan di bawah langit malam yang sunyi, mereka duduk bersama, tak sempurna, tak utuh seperti dulu, tapi saling memiliki. Luka masih ada, tapi tidak lagi mengendalikan. Yang tinggal hanyalah pelajaran, cinta yang tumbuh dari kejujuran dan keyakinan bahwa masa depan tak selalu bergantung pada masa lalu. Karena keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang mereka yang tetap tinggal meski badai datang tanpa ampun.